Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi ya, setelah PAS kita dapat berkumpul untuk Zoom meeting ya, pertemuan sesuai dengan agenda kita hari ini adalah sosialisasi tentang PJAS ya, di mana sekolahan kita itu kemarin habis dapat penghargaan bahwa sekolahnya itu sudah lolos untuk PJAS gitu ya. Nah, tidak lupa kita syukuri semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat sempat ya, yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman Islam ya. Nikmat iman Islam ini adalah sebuah hidayah dari Allah yang diberikan kepada umatnya yang disayangi dari iman Islam ya. Kalau Allah itu Maha Pengasih, itu semua makhluk itu dikasih. Berdoa semua makhluk dikasih ya. Tapi kalau yang disayang itu insya Allah adalah kita semua umat Islam. Yang kedua, marilah senantiasa ya kita sanjungkan, kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk membawa kita dari zaman kegelapan, ya, zaman yang mengerikan, kegelapan, zaman jahiliyah, ya, kepada zaman yang terang benderang ya, atau zaman Islamiyah. Ya. Yang ini juga perlu kita teladani apa yang menjadi contoh-contoh yang perilaku Rasulullah, akhlak dan kepribadian, dan juga semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang nanti mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, ini ada yang masih belum bisa masuk kelasnya ya. Silakan yang belum masuk di kelasnya bisa join di kelasnya ya. Nah, baik, untuk mengawali ya, jangan lupa awali dengan ikrar ya, doa, ikrar dan doa. Nanti kita akan ikrarnya dipimpin siapa nih yang mau memimpin ikrar? Siapa yang bersedia memimpin ikrar? Biasanya kan yang ada di sekolah. Nah, ini yang di sekolah cuma Pak Tanjung ini. Oh, ini Mbak Alena jilbabnya udah ganti lagi. Siapa yang mau memimpin ikrar? Baik, kalau kok diam aja, senyum-senyum. Senyum-senyum. Hafal enggak ikrar? Kalau enggak pakai teks. Enggak hafal ya? Oke, baik, untuk ikrar ini Pak Tanjung yang mimpin, terus kemudian nanti untuk doanya kita bareng-bareng gitu ya anak-anak ya. Baik, mari bersama silahkan semuanya berdiri. Baik, mari kita melaksanakan ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Iya, Mama tahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Wabil Islam. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imaman wa hakama. Wabil Qur'ani imaman wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Qur'an. Aku rela berkitab suci Al-Qur'an. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmu. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Pertinggilah kecerdasan. Amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku ini. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayahku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Permohonanku ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan doa. Ya, di tempat duduk siap gerak. Tangan dilipat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya
itu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah jalan, mudahkanlah urusan, lepaskanlah kekakuan lidah, supaya mereka memahami perkataan. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan. Baik, alhamdulillah, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti ikrar doa ya dengan khusyuk ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua, mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan ya, sehingga kita semua ya bisa mendapatkan kemudahan dalam tholabul ilmi ya. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Menuntut ilmu itu wajib anak-anak bagi kita umat Islam, baik yang laki-laki maupun perempuan ya. Bahwa ilmu itu adalah senjata ya. Senjata, bukan senjata untuk berperang, tapi kalau kita berjihad melawan kebodohan, yaitu ilmu itu adalah yang kita cari gitu. Jadi untuk melawan kebodohan itu alatnya adalah ilmu gitu ya, supaya tidak tersesat ya. Harus ada ibarat petunjuk ya. Kalau ilmu itu seperti petunjuk. Kalau kita mau jalan-jalan, misalkan kita ke suatu kota, nggak tahu nih jalannya lewatnya mana, nah itu kan ada yang namanya peta, ini namanya untuk memberikan petunjuk. Terutama bagi kita umat Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, qiyas, ya, asar dan sebagainya. Ini merupakan sebagai yang kita gunakan sebagai petunjuk dalam hidup ya, petunjuk dalam hidup. Di mana Islam itu mengajarkan, jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Gitu. Nah, anak-anak, hari ini rencananya kita ya di dalam agenda adalah ini masih ada kaitannya dengan yang Pak Tanjung sampaikan saat pramuka ya. Jadi kalau yang nggak berangkat mungkin harus sedikit mengetahui ya. Dulu ketika pramuka Pak Tanjung pernah menyampaikan tentang sosialisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, ini mohon maaf untuk yang belum di mute, saya mute dulu ya. Nah, langsung saja materinya saya share screen ya. Bentar. Waktunya cuma 1 jam, ini sampai jam 9. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, ya Pak Tanjung ingin menyampaikan progres ya. Progres itu apa ya? Perkembangan ya, tahap perkembangan ini loh. Jadi alhamdulillah kalian sudah menempuh PAS 1 ya. Tidak terasa anak-anak semua yang ada di rumah sekolah sudah hampir 6 bulan ya. Kurang beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 10 toh, berarti 21 hari lagi itu sudah sekolahnya sudah 1 semester ya. Di mana di dalam 1 semester ini ada rangkaian pembelajaran ya. Nah, jadi seperti kesepakatan awal kalau misalkan penilaian misalkan harian ya, tugas-tugas ya. Ini sudah saya akumulasikan, saya kumpulkan semua tugas-tugasmu ya. Kemudian K4 juga praktek-praktek juga sudah saya kumpulkan ya. Kemudian untuk
ulangan-ulangan harian itu juga sudah ya. Untuk kehadiran juga sudah, untuk ekskul sudah ya. Ini Pak Tanjung saat ini sedang mengoreksi nilai-nilai PAS. Nanti nilai PAS ya akan digabungkan dengan nilai PTS, akan digabungkan dengan nilai harian. Nilai harian itu ya tugas, ya ulangan, ya dan lain-lain itu ya. Itu nanti yang akan menyusun nilai raport kamu ya. Mana nanti akan ada rinciannya. Jadi anak-anak semua nanti ya ketika ada pembagian rapor misalnya, nanti apapun hasilnya itu adalah hasil kerja kerasmu selama ini ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Jadi tetap misalkan nilainya kurang, ya kamu harus besok semester 2 harus lebih baik gitu ya. Kalau misalkan nilainya sudah baik sekali, maka harus dipertahankan gitu ya. Kalau di kelas 4 ini kan, jadi di SD kita itu tidak ada perankingan. Jadi nilainya sudah bisa kamu ukur sendiri. Kalau misalkan kamu sudah mencapai KKM berarti aman, gitu ya, aman. Nah, tentu saja kita harus kalau nilai KKM saja itu pasti nilainya C, gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi nilai di bawah C, gitu. Paling tidak anak-anak semua ya, khususnya kelas 4 ini ya, kelas 4C, ini nilainya kalau bisa B semua, ya. Semuanya daring kok, semuanya daring ikut, PTMT ya ikut ya, tugas yang mengumpulkan semua, ulangan ya ikut semua. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang ya pasti nanti akan saya sampaikan siapa yang kurang melalui Japri, jadi melalui WA. Dan saya nanti ya mungkin kalau ada ya pokoknya ya siap-siap gitu ya. Semoga tidak ada, karena dinilai kan sudah jadi nilai harian, ulangan, kemudian PTS, kemudian yang ini terakhir adalah PAS. Di mana PAS itu enggak ada remedi anak-anak. Jadi nilainya apa adanya yaitu, misalkan nilaimu itu 100 ya 100. Kalau nilaimu itu 40 ya 40 nilainya. Jadi itu apa adanya. Itu ya. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materi ya, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:25. Langsung saya share screen nih. Yang ikut pramuka dulu di awal itu untuk untuk materinya sudah saya sampaikan sedikit, tapi ya ini pasti ini ada perbedaan karena ini lebih ke jajanannya ya. PJAS itu apa ya? Nanti kita akan cari tahu tuh PJAS itu apa sih. Nah, nanti baru materinya saya baru saya download ulang, nggak bisa di share screen. Dulu kita waktu pramuka itu ada kiat-kiat memilih pangan yang aman ya. Masih ingat ya? Nah, ini materinya ya hampir sama dengan itu. Nanti akan saya ulang sedikit. Anak-anak yang dirahmati Allah. Nah, ini kok sudah tulisannya kok lompat. Perkecil aja biar kelihatan. Ini masih ada hubungannya dengan COVID-19. Maka ya perlu ada sosialisasi seperti ini supaya nanti pas kamu masuk betulan ya, semoga udah masuk betulan, ini kamu sudah tahu ya tips-tips atau trik-trik untuk memilih makanan ya, jajan yang sesuai itu bagaimana. Ini apakah ada kelas
lain yang belum bisa masuk kelasnya? Oh, ini siapa nih? Ini ada Ale 4B, silahkan diklik join ke kelasnya. Baik. Nah, kita mau hari ini mau belajar bersama tentang kunci, ya, kunci. Keamanan pangan untuk memilih dan mengolah pangan serta tips keamanan pangan untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, anak-anak, ini sesuai dengan judulnya, ya. Kita belajar ini supaya apa ini tujuannya? Ada yang tahu? Itu toh judulnya kan itu. Itu gagasan pokok dari judul itu apa? Maksudnya kalau kunci berarti apa? Keamanan pangan untuk memilih dan mengolah pangan. Supaya kita apa? Halo? Tidak terkena COVID-19. Bisa mencegah, ya, mencegah. Jadi kita memilih dan mengolah makanan, ya, ya agar ini ada tips-tipsnya agar makanan yang kita pilih atau kita olah ini tidak apa istilahnya untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi tidak berbahaya, gitu ya. Supaya aman pangan yang kita konsumsi, yang kita olah, gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekolah kita beberapa saat yang lalu, 2 hari yang lalu itu mendapat penghargaan sekolah layak, ya, PJAS, mendapatkan sertifikat resmi dari BPOM, Badan Pengawas. Apa itu BPOM? Apa? Ayo. BPOM kemarin apa? Badan. Halo. Di unmute coba. BPOM itu apa? Yuk, BPOM. Badan Pengawas. OM-nya apa? Badan Pengawas. Yuk dijawab. Badan BPOM. Badan Pengawas. Dan pengawasan obat makanan. Ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, jadi ada lembaga resmi pemerintah yang tugasnya, ya, untuk menjaga itu, ya, untuk mengawasi obat dan makanan yang beredar di Indonesia, ya. Supaya apa? Ya, supaya obat dan makanan yang beredar di masyarakat Indonesia itu terjamin keamanannya, ya. Jadi legal, ya, legal itu resmi. Jadi berizin, ya, dan sudah diteliti kelayakannya, ya. Nah, BPOM, ya. Jadi yang akan dibahas di sini ini lebih spesifik kepada panganan jajanan, ya. Pangan jajanan. Pangan jajanan anak usia sekolah. Jadi PJAS, ya. Sekolah kita mendapatkan apa tuh? Sertifikat PJAS. Berarti sekolah kita ini kalau misalkan nanti di kantin, ya, terutama di kantin itu sudah apa? Sudah dicek oleh BPOM, ya, bahwa jajanan yang ada di sekolah kita ini adalah sudah aman, gitu ya. Panganan jajanan anak usia sekolah, ya. Nah, apa saja itu yang termasuk pangan jajanan? Jajan, ayo, yang sukanya jajan-jajan, yuk. Apa nih termasuk apa saja? Halo. Kok diam saja? Halo. Permen. Kalau saya halo, jawabnya Hey. hai. Oi. Halo.
Hai. Hai, halo. Halo. Halo, hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Baik, berarti masih konsentrasi. Siap, konsentrasi. Ya, baik. Oke, sambil saya lihat nih yang hadir siapa aja. Oke. Nah, jajanan itu ternyata bukan hanya makanan kecil ya yang kita beli di kantin. Ya. Ternyata jajanan itu ada makanan, camilan, ya, terus kemudian minuman, ya, terus kemudian makanan sepinggan ini disebut juga dengan makanan berat. Artinya kalau dimakan itu wareg gitu ya, kenyang. Kemudian buah-buahan di luar makanan utama. Nah, jenis PJAS ini berarti nggak mencakup semua makanan yang dijajakan atau dijual. Ya. Nah, tentu saja ya di suatu sekolah ini yang bisa dicek keamanan pangannya adalah panganan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, apabila ada ya misalkan ya makanan di luar sekolah, artinya kan biasanya ada tuh di sekolah-sekolah itu kan ada yang jualan dari depan pagar itu kan ada toh ya bermacam-macam itu ada batagor, ada apa cimol, ada apa lagi Tahu bulat. tahu bulat, ada apa pentol cilot, ada tahu bakso, ada gorengan, ada banyak pokoknya ya. Nah, mengapa ya kita tidak bisa memastikan kalau jajan yang di luar sekolah ya penjajah makanan yang di luar sekolah itu sudah terjamin keamanannya. Karena apa? Karena ya itu. Jadi jajanan yang ada di luar lingkungan itu belum bisa dipastikan ya karena belum diteliti oleh BPOM gitu. Karena itu apa? Usaha perorangan gitu ya. Jadi untuk apa? Jual pedagang kaki lima itu kan banyak sekali. Nah, tapi kalau sudah masuk di sekolah kita, ya, misalkan di sekolah kita ini, misalkan ada warung soto, gitu ya. Nah, warung soto ini harus memenuhi persyaratan, ya. Mau jualan, misalkan jualan di sekolah kita harus sesuai dengan yang dibesarkan. Artinya yang dijual adalah makanan sehat, ya, makanan sehat. Nah, kita lanjutkan ya. Sudah tahu ya. Jadi camilan atau snack ini dikonsumsi di luar makanan utama. Ya, biasanya sebagai makanan pembuka dan penutup. Ya, snack. Minuman. Ya, ini minumannya ada yang siap saji, sudah dalam bentuk kemasan maupun yang diolah dulu baru disajikan. Ya, banyak sekarang itu jenis-jenis. Makanan sepinggan sudah tahu, buah-buahan juga ya. Kita lanjutkan. Nah, masalah ya, masalah yang berkaitan dengan pangan yang ada di sekitar kita, berkaitan dengan jajanan yang kamu maem itu loh, ya. Nah, ternyata itu ada beberapa masalah. Anak-anak kalau ditanya masalah itu apa? Ada yang tahu nggak? Wah, ini jadi masalah ini. Ya. Apa itu artinya masalah? Misalkan kamu Kejadian yang salah. Kejadian yang salah. Iya, kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu namanya masalah ya. Misalkan kita ingin nilainya 100 ya, tapi cuma dapat 80. Nah, ini ada. Wah, masalahnya apa? Masalahnya jadi yang membuat kita tidak sesuai adalah apa? Nilainya 80. Karena apa? Tidak bisa mengerjakan nomor 5 misalkan. Gitu. Seperti itu. Nah, ada beberapa masalah yang menyebabkan makanan itu tercemar. Ya. Yang pertama adalah cemaran mikroba. Mikroba ini makhluk hidup anak-anaknya. Jadi ini termasuk mikroba ini termasuk hewan-hewan mikro, ya, termasuk bakteri dan sebagainya.
Nah, apa ini yang menyebabkan masalah? Ya, disebabkan rendahnya kondisi higiene dan sanitasi. Jadi higienis itu tingkat kebersihan ya, dan sanitasi ya. Jadi kebersihan makanannya kurang sehingga tercemar oleh mikroba gitu ya. Misalkan ya contohnya ini kamu di mana? Di rumah itu punya ayam ya, di kandang habis memberi makan ayam, membersihkan kotoran ayam, terus kemudian kamu pegang-pegang ayamnya juga, habis itu di situ mamahmu memberikan makeman ya, bukan salah makemannya yang dibuat mamahmu, tapi karena apa? Bisa karena cemaran mikroba, karena kamu lupa cuci tangan. Lupa cuci tangan, sebab tangannya kotor. Habis pegang-pegang tuh hewan. Kalau yang perempuan itu habis main pasaran misalkan ya. Ada ya, sekarang masih ada nggak yang mainan pasaran? Ada? Nggak ada, mainnya HP. Ya, main HP juga pengaruh. Karena HP ini dipegang-pegang oleh tangan. Dan tangan ini adalah tempat bersarangnya mikroba, bakteri dan sebagainya. Ya, jadi harus menjaga kebersihan. Kalau ada penjajah makanan yang jual itu enggak menjaga kebersihan, kira-kira ya kita harus bukan curiga tapi harus berpikir kembali. Wah, tempatnya aja tidak bersih ya. Tuh. Ada tuh saya dulu pernah lihat ya, karena saya waktu ketika berkunjung ke sebuah kota, ya, kota besar itu mencuci, kan beli soto gitu ya, soto ada teh. Nah, tehnya itu gelasnya nyucinya dikopiok di kali gitu, cek gitu. Saya lihat langsung nek ya. Ya, nek. Karena apa? Wah, pas kalau sungai itu mesti ya, kalau di kota besar itu nggak ada yang bersih. Rata-rata itu ada limbahnya. Takutnya kalau gelasnya itu dicuci di kali gitu, ada si kuning berlayar masuk ke gelas, dial gitu kan, bahaya. Ya. Nah, kedua yaitu adanya cemaran kimia. Ya, cemaran kimia ini adalah berkaitan dengan limbah. Ya. Limbah itu yang dimaksud cemaran kimia ini adalah limbah dari pabrik ya, atau industri tertentu yang bisa membuat dampak terhadap lingkungan ya, terhadap air bersih itu bisa membuat dampak. Contohnya ya, misalkan ada pabrik tekstil di sekitar kita misalkan ya, pabrik tekstil ini pasti di dalam mengolah kain itu mesti ada limbah. Makanya di dalam itu ada yang namanya AMDAL ya, istilah dalam lingkungan hidup itu ada AMDAL, analisa dampak lingkungan. Jadi termasuk BPOM ini juga AMDAL ini biasanya penelitinya sama. Ya, kalau di Kota Salatiga ini masuk di dalam Dinas Kesehatan. Ya, di situ ada pengawas obat dan makanan, terus kemudian ada perizinan itu ya, untuk dampak lingkungan ya, ada di kalau di Salatiga ada Dinas Lingkungan Hidup ya, itu untuk ya memantau keadaan lingkungan gitu. Jadi untuk kalau makanan ini ya biasanya sinerginya dengan bidang kesehatan. Ya, tentu saja ya kondisi lingkungan ini tergantung dari beberapa misalkan pencemaran yang ada itu ya. Jadi itu pengaruh banget terhadap lingkungan kita. Kalau misalkan di sekitar kita ada pabrik areng misalkan ya. Pabrik areng itu kan mesti kan setiap harinya itu mengeluarkan debu-debu arang. Nah,
warga sekitar itu pasti pernah ya. Ketika ada pabrik sekitar rumahnya, ada pabrik areng, ada pabrik tahu di Salatiga itu yang ada di sekitarnya itu. Terus kemudian itu ada pabrik apalagi ya, asbes. Terus kemudian ada ya berbagai macam industri ya, seperti pabrik itu mesti menghasilkan limbah ya. Dan limbah itu sebelum mengalir ya, artinya kalau limbahnya berupa limbah air cair itu sebelum mengalir di sungai atau harus dibersihkan dulu. Di Salatiga ada pabrik tekstil ya. Nah, sebelum limbah itu keluar ke sungai, ini harus dinetralkan dulu supaya apa? Tidak membunuh ya organisme yang ada di sungai. Misalkan di sungai itu ada banyak jenis ikan, kemudian terkena limbah industri. Nah, itu akibatnya nanti akan membunuh ikan-ikan itu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah penggunaan BTP. Ada yang tahu itu BTP? Apa ini? BTP itu apa ya? Ada yang tahu nggak BTP? Nah, ini penggunaan BTP melebihi batas maksimal yang diizinkan, misalnya pengawet dan pemanis. Ya, jadi BTP ini pemanis buatan atau pengawet ya makanan. Dulu waktu pramuka sudah dijelaskan bahwa ada yang pewarna itu yang digunakan itu bukan pewarna untuk makanan ya, karena dicari yang murah ya, menggunakan pewarna untuk tekstil dipakai untuk makanan. Maka kan ada itu es cendol warnanya pink. Ya nggak apa-apa kalau itu pewarna makanan, tapi kalau ternyata bukan pewarna makanan kan berbahaya. Nah, kemudian ada lagi adalah penyalahgunaan bahan berbahaya. Contoh formalin ya. Formalin. Ini kemarin sudah ya di pramuka sudah. Formalin itu apa anak-anak? Halo? Ada yang ingat formalin itu apa? Formalin? Halo? Oh, ini ada 4D yang belum masuk kelasnya ya. Saya tak bantu nih. Derel. Formalin apa? Pengawet? Pengawet mayat. Ngerti nggak? Pengawet makanan, Pak. Iya. Kalau formalin itu mengawetkan mayat. Ya. Ngeri toh? Membuat mumi itu pakai formalin. Jadi zaman dahulu sudah ada formalin untuk mengawetkan. Ya. Nah, kadang kita makan bakso ini, dulu pernah ya dibahas ya di pramuka ya. Jadi ada bakso itu yang mengandung formalin tuh warnanya gimana? Kalau mie yang mengandung formalin tuh seperti apa itu sudah tahu ya. Boraks, tahu boraks? Boraks itu kalau orang Jawa bilang itu bleng namanya. Boraks. Gendar itu bleng untuk membuat gendar itu. Tapi kalau orang Jawa kok ya tenang-tenang saja ya. Makan gendar pecel gitu, enak-enak saja. Nah, ini rodamin B dan metanil hilo ya. Ini jenis-jenis zat-zat yang dipakai. Ya. Pengawet juga itu, pengawet semua itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Oh, ini sudah ya. Dulu waktu pramuka udah diterangkan ya ini ya. Yang pertama, kenali pangan yang aman. Jadi kamu harus tahu dulu ciri-ciri makanan yang aman itu gimana. Yang kedua, beli makanan yang aman. Yang aman yang seperti apa? Makanan yang aman.
Tidak ada bakteri. Ya, tidak ada bakteri. Terus? Tidak ada pengawet. Ya, taunya dari mana tidak ada pengawet? Dari ciri-cirinya ya. Terus apa lagi? Aman itu tidak hanya aman secara tapi tidak hanya aman di kantong aja, tapi juga aman resiko, ya, aman dari resiko kesehatan. Gitu. Terus kemudian ketika kita beli jajanan tuh kalau yang resmi kan baca label dengan seksama. Jadi kalau kita beli jajanan tuh di belakangnya tuh ada ingredients, ya, bahan baku. Ya. Bisa kamu lihat di belakang kalau kamu beli makanan-makanan kemasan itu, ya, atau minuman kemasan tuh belakangnya mesti ada tulisannya. Air berapa persen, karbohidrat berapa persen, gula berapa persen. Nah, terus kemudian ada yang tadi namanya rodamin B, misalkan metanil yellow, misalkan Ultraman dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah menjaga kebersihan. Ya. Jaga kebersihan. Caranya gimana? Ya, kalau diri kita sendiri ya bisa kita antisipasi dengan cara cuci tangan dengan sabun, gitu ya. Nah, beberapa anak tuh ada tuh yang bawa hand sanitizer pribadi ada, ya. Dan juga di sekolah kita selain tempat cuci tangan ada, ya, juga maksudnya tempat cuci tangan itu yang air mengalir ada, yang berupa hand sanitizer juga ada. Tuh. Jadi insya Allah ya di lingkungan kita juga sudah terjaga kebersihan. Tinggal kita saja ya harus lebih hati-hati. Yang kelima, catat atau laporkan apa yang ditemui. Ya, kalau menemukan sesuatu yang janggal, maka ya harus kita catat dan laporkan. Laporkan ke siapa? Ya itu Badan POM itu. Nah, kalau makanan jajanan misalkan kita beli mie ayam gitu ya. Mie ayam itu kan enak sekali. Pak Tanjung juga suka. Mie ayam itu enak, tapi kadang kita nggak tahu tuh ayamnya ayam mati apa enggak ya. Maksudnya ya ayam itu mesti disembelih mati, tapi maksudnya yang digunakan sebagai bahan makanan itu apakah ayam yang sudah mati baru disembelih atau bangkai atau bagaimana kita nggak tahu. Bahkan ada tuh saudara saya itu, nggak usah jauh-jauh saya ceritakan, saudara saya itu ada yang keracunan mie ayam karena setelah diteliti ya kan jadi diare. Setelah diteliti itu daging yang digunakan untuk mie ayam itu bukan daging ayam, ternyata daging tikus warok itu, tikus werok. Ngeri ya. Jadi ya kita bukannya kita curiga tidak, tapi ternyata ada pedagang-pedagang yang nakal itu. Dia ingin mendapatkan untung yang banyak tapi dengan bahan-bahan yang tidak terjamin. Itu ngeri toh. Kira-kira ngeri nggak kalau kita makan makanan ternyata itu terbuat dari tikus. Waduh, ngeri. Dan ya kalau tidak keracunan kita nggak tahu kan nggak apa-apa. Tapi kalau keracunan gimana? Ya, jadi saya cari tempat yang kalau jajan ya cari tempat yang higienis, bersih, sanitasinya juga baik. Artinya kalau kita lihat kalau orangnya itu asah-asah atau mencuci piringnya Aku itu, pernah makan bubur kacang hijau ada kecoanya. oh ada kecoanya. Kalau itu nggak sengaja ya. Udah masuk mulut. Iya. Langsung dilepas. Iya. Pak Tanjung pernah itu di daerah Banjarnegara beli garang asem. Itu ada cicaknya. Jadi cicaknya udah kuning gitu warnanya. Waduh, nggak jadi makan. Jadi itu karena mungkin kalau misalkan olahan seperti itu kan kemasukan hewan gitu ya. Jadi tidak sengaja. Tapi kalau misalkan mie ayam yang sengaja menggunakan daging ya hewan lain yang namanya bukan mie ayam tapi mie apa itu ya. Tergantung bahannya. Ngeri juga.
Kalau di daerah Arab sana mungkin ada mie onta, gitu. Dagingnya daging onta, jadi enak. Kalau di Ambarawa itu ada sate kuda, bahannya ya dari kuda. Enak apa enggak? Saya belum pernah mencoba, tapi pernah lewat lihat, sate kuda. Biar kita bisa cepat larinya mungkin. Oke ya, lanjut ya. Jadi kalau anak-anak jajan, ya harus lihat higienitas. Ya, misalkan kamu lihat di sekitar kita itu kan ada tuh orang jual lotis, rujak itu ya. Kita perhatikan yang jualan tuh menjaga kebersihan enggak. Kalau tangannya aja kotor, megang buahnya ya otomatis nanti bisa menyebabkan bakteri yang ada di tangannya itu bisa pindah ke makanan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kuncinya apa? Tadi ada 5 kunci toh. Nah, ini kunci yang pertama. Ini kayaknya udah tak sampaikan ya pada saat pramuka. Kunci yang pertama adalah mengenali panganan yang aman, bebas dari 1 cemaran biologis, cemaran bahan kimia, cemaran fisik atau benda asing ya. Misalkan tadi ya ada makanan kemasukan apa tadi? Kecoa. Bubur ada kecoanya. Ya. Terus kemudian ada ya macam-macam itu ya. Benda asing. Kalau biologis ini nggak bisa dilihat tapi bisa menyebabkan pencemaran ya. Terutama itu diare kalau cemaran biologis itu. Ada yang orang sampai muntaber ya. Jadi muntah dan berak berlebihan. Itu ya karena cemaran biologis. Ada bakteri yang menyebabkan perutnya bermasalah. Ada yang tahu nggak nama bakterinya apa? Halo? Ada yang tahu? Dulu di bahasa Inggris kelas 3 ada, Pak. Kayak Iya, namanya apa? Escherichia. Namanya bagus loh. Escherichia. Escherichia. Ada Escherichia coli, ada Entomobacter ya. Jadi ada corona, Pak. Bukan, kalau corona bukan. Ya. Jadi ada Escherichia coli. Teman Bu. Nah, ada bakteri itu yang paling yang bahaya itu. Kalau cemaran kimia itu jarang terjadi. Kecuali di kota besar ada yang nakal itu, ya jual teh ya, atau jual minuman kopi gitu ya kan, kopi kan hitam. Nah itu airnya nggak tahu itu bersih apa enggak. Nah baik, kunci yang kedua apa? Kunci yang pertama dulu, ciri-cirinya yang aman dari biologis, bersih tidak basi, kemasannya tidak rusak, rasa, warna dan bau tidak menyimpang ya. Rasa, warna, bau tidak menyimpang ya, tidak harus sesuai dengan aslinya. Kalau durian itu misalkan dituliskan nih bau tidak menyengat, nah, tapi kalau misalkan durian ya mesti menyengat gitu. Tapi itu memang baunya gitu, durian menyengat. Rasa, warna dan bau tidak menyimpang ya. Nah, kalau yang tidak aman ya ini kondisinya tidak bersih ya. Ada dihinggapi lalat. Terus kemudian kalau yang kemasan ya kemasannya rusak. Kalau yang jajanan itu basah, maksudnya jajanan basah itu yang snack basah itu yang ya seperti ini, roti ini tidak bau, tidak rasa, warna dan baunya tidak menyimpang. Ya, ini malah udah ada jamurnya. Siapa yang mau makan? Terus yang aman dari bahan kimia tidak gosong. Ya kemarin waktu pramuka sudah saya jelaskan ya, tidak gosong. Kalau gosong ini menyebabkan penyakit apa? Apa? Menyebabkan apa? Ada zat karsinogen namanya. Karsinogen ini menyebabkan kanker. Menyebabkan apa anak-anak?
Kanker. Kanker ya. Jadi kita harus mengurangi ya. Mungkin kalau kita makanan yang kita suka misalkan ayam bakar kan kalau nggak ada gosong-gosongnya nggak enak ya. Tapi ya harus kita jaga. Maksudnya tidak terlalu banyak makan makanan yang gosong-gosong. Karena gosong ini mengandung zat karsinogen namanya. Karsinogen ini adalah pemicu. Jadi bukan jadi memicu timbulnya kanker ya. Nah, terus kemudian tidak mengandung bahan berbahaya, boraks ya, formalin, tekstil dan sebagainya. Tidak dibungkus dengan kertas bekas ya. Ya, yang berbahaya, yang tidak aman adalah yang seperti itu ya. Dulu Bu Eli juga pernah menyampaikan tentang pengalamannya waktu Pak Tanjung, Bu Eli itu sedang masih mengajar kelas 3. Kamu masih kelas 3 ya. Itu pernah terjadi. Jadi makanannya udah busuk dijual. Jadi penjualnya itu ya memang nggak tahu, penjualnya juga kulaan. Dijual, kemudian setelah dibeli, ternyata ada benda asing. Namanya kalau orang singgat, sudah lompat-lompat, nek. Untung Pak Tanjung belum mengkonsumsi. Baru lihat yang ngonangi kan saya. Di dalam bungkus plastik itu, kok ada singgat. Singgat itu kalau bahasa kerennya itu larva. Ya. Kalau kamu lihat film judulnya larva itu berarti singgat. Singgat atau belatung. Belatung atau larva itu biasanya itu memakan makhluk hidup yang ibaratnya hewan manusia yang sudah membusuk itu mesti ada belatungnya. Nah, nih tadi formalin. Ini ternyata formalin itu untuk mengawetkan apa? Mayat. Mayat, ngeri ya. Biar awet, berarti walaupun ini setahun aja awet. Masih ada fosilnya sekarang. Iya. Bahkan ya, kita lihat beberapa saat yang lalu itu berita di mana-mana ya itu di TV ada. Di TV, di media sosial itu Pak Tanjung juga lihat tuh di YouTube ada Aku juga. di Mesir itu toh ya Firaun itu ya ada keluarga kerajaan Mesir itu di semua di mumi ya, bahan mumi itu adalah formalin ya. Jadi kalau kamu lihat di museum-museum itu ada, bahkan kita pernah lihat ya ada orang jual hiasan cendrawasih, burung cendrawasih tapi diawetkan, ada harimau diawetkan, itu bahannya juga formalin, berarti tidak akan bisa membusuk ya. Cairannya tidak berwarna, artinya bening ini ya, mudah larut dalam air dan alkohol, memiliki bau yang sangat menyengat nih ya, dapat mengganggu kesehatan, bahaya. Kalau misalkan makanan tidak dikasih ya, makanan sehat itu tidak dikasih formalin itu paling misalkan ya bisa awet seminggu ya, awet 2 minggu makanannya itu ya. Tapi kalau dengan formalin bisa bertahun-tahun itu. Ya, ngeri juga ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu ya, awas formalin ya. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana cara kita mengenali ya. Nah, tahu misalkan ya, tahu tidak rusak sampai 2 hari, ini berarti mengandung formalin. Tahu 2 hari harusnya udah bau ya, tekstur keras, kenyal namun tidak padat. Nah, ini mengandung formalin. Terus mie basah tidak rusak sampai 2 hari, ngeri juga ya. Tidak lengket. Kalau mie biasanya lengket ya. Terus ikan hasil laut bisa dilihat dari yang pertama adalah tidak rusak 2 hari pada suhu kamar 25 derajat. Dan juga dagingnya putih bersih, insangnya tidak.
Bentar, ini novel nih kan cakap-cakap tapi anu ya. Coba saya mute dulu ya. Mohon maaf. Terus ikan asin ya. Ikan asin tidak rusak sampai 1 bulan. Bersih, cerah, tidak berbau. Bakso. Nah, ini bakso. Terus kemudian ayam. Ya. Nah, ini yang kita kadang sulit membedakan karena semakin canggih teknologi ini, semakin pengawet ini semakin canggih juga. Jadi kita kadang-kadang sulit untuk membedakan. Ya, ini banyak yang menyalahgunakan boraks. Borak itu kalau orang Jawa bilang bleng ya, bisa dibuat gendar ya. Bahan untuk membuat gendar. Dulu neneknya Pak Tanjung ini sering sekali membuat gendar. Yang buatnya dari ini, dari bleng ini. Nanti dijadikan gendar, jadi nasi yang sudah, kalau orang Jawa bilang itu sego wadang atau nasi yang sudah kemarin gitu ya, belum habis, nah itu diolah menggunakan bleng ya, kemudian nanti setelah didiamkan bisa dikonsumsi dengan pecel ya, gendar itu bisa diiris tipis-tipis kemudian dijemur nanti jadi kerupuk itu ya, kerupuk gendar atau rambak ya. Indonesia ini adalah negara yang tidak bisa lepas dari kerupuk gitu ya. Jadi makan apa saja itu kalau nggak ada kerupuknya itu sepi, nggak meriah gitu loh. Nah, ini pewarna, wah ngeri ya. Berbagai makanan. Ini contohnya ada kerupuk yang mengandung rodamin, berwarna sintetis. Kemudian sirup yang mengandung metanil yilu. Ya, kerupuk. Kerupuk ternyata juga ya. Sirup yang mengandung metanil yilu. Sirup juga ada loh anak-anak. Jadi kadang ada tuh kita habis makan atau minum minuman kemasan terus habis itu tenggorokan kita rasanya seperti pancingan gitu. Jadi serak-serak gitu ya. Ada yang ganjil di tenggorokan itu biasanya mengandung pewarna buatan. Lanjut. Nah, apa itu bahan tambahan pangan BTP? Istilah kerennya tuh BTP ya. Bahan yang ditambahkan ke pangan untuk memenuhi sifat atau bentuk pangan. Pemanis ini termasuk BTP ya, bahan pemanis. Ya. Ini namanya siklamat aspartam sakarin. Ini yang paling terkenal adalah sakarin ya. Ini musuhnya SpongeBob ya. Yang kedua adalah pewarna ya. Ini kalau biasanya di belakang di ingredients makanan itu ada bahan baku makanan itu kan ada merek camilan-camilan itu ada yang mengandung tartrazin ini. Kemudian ada sodium benzoat. Nah, ini sering ini. Kalau kita lihat itu sodium benzoat. Nah, ciri pangan mengandung BTP berlebih yang itu timbul rasa sepat yang menggetarkan alat pengecap. Ya, yang kedua timbul rasa pahit setelah mengonsumsi makanan yang manis. Dicurigai ini mengandung pemanis, sakarin atau siklamat. Nah, bahaya fisik, ya tidak terlihat ada benda asing seperti rambut, kuku, serangga, kerikil dan sebagainya. Tidak dibungkus dengan bungkus yang di staples, ya hati-hati. Kalau dibungkus dengan staples ya harus hati-hati, nanti kalau takutnya termakan. Terus itu ada rambut ya, ada kerikil ya. Tapi kalau kenyataan yang ada itu nasi yang kita konsumsi itu kadang-kadang ada kerikilnya. Pernah Pak Tanjung itu baru makan malam itu enak-enaknya tuh. Aku juga pernah. Peletuk gitu, waduh apa ini, tak lihat kerikil ternyata. Kerikil ya, kadang-kadang saat memasak beras itu ya tidak kelihatan yang kerikil kan bersembunyi di belakang di dalam cucian beras itu kan nggak kelihatan kadang. Nah,
Ada juga rambut, ya, rambut. Ya, jadi ada beberapa yang kurang aman dari yang dari bahaya fisik itu. Jadi kelihatan fisiknya. Ya staples, ya kuku, ya ngeri pokoknya. Ada itu yang ditulis di situ kan hanya serangga, tapi banyak sekali sih. Kalau sudah dihinggapi lalat biasanya ada, kalau membusuk ada belatungnya. Nah, kunci kedua, beli panganannya aman di tempat yang bersih. Satu, terlindung dari sinar matahari, debu, hujan, angin. Ya, kemudian tidak ada serangga binatang yang ada peliharaan di sekitarnya. Ada fasilitas cuci tangan. Peralatannya makan selalu bersih. Air pencuci peralatan bersih. Pangan yang disajikan ditutup untuk melindungi dari pencemaran. Ya. Oke. Tahu ya? Beli pangan yang aman. Beli dari penjual yang sehat dan bersih. Penjual memakai masker, kain yang digunakan bersih, penjual pakai sarung tangan. Kalau orang jual jajanan biasanya sarung tangannya itu plastik bening gitu ya. Ada yang pakai. Penjual pakai celemek. 3, pilih makanan yang telah dimasak ya. Tapi ya lihat dulu jenis makanannya. Kalau yang berupa buah-buahan ya tadi faktor kebersihan. Kalau makanan yang dimasak, kita harus menghindari makanan yang kurang matang ya. Kemudian pilih makanan berkuah yang disajikan panas ya. Ini bakso ya, enak sekali pagi-pagi gini makan bakso ya. Sambelnya ya nggak usah banyak-banyak, kemudian nanti dikasih kecap dikit, kemudian dicampur ya, dinikmati. Waduh, jadi lapar nih Pak Tanjung. 4, pangan yang dipajang disimpan disajikan dengan baik ya. Biasanya kalau jual matangan itu ya, jadi di rumah makan itu ada yang seperti itu, ada yang rumah makan prasmanan atau ambil sendiri ya. Ada di rumah makan Padang itu di sepanjang itu pasti juga disajikan dengan bersih ya. Wadah penyimpanannya bersih. Jika memilih sendiri ada alat untuk mengambil ya, capitnya itu ya. Terus konsumsi pangan secara benar ya. Dikunyah dulu, jangan langsung dilek. Kalau buah harus dicuci dulu. Kalau ya jangan membeli makanan yang sudah basi. Beli minuman yang harusnya dingin tetap dingin. Beli makanan yang masih panas atau hangat. Ya. Nah, kita lihat itu ya, salah satu contohnya itu toh. Ini tuh ada komposisi. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Ingredients. Ya. Ini ada lemak berapa, karbohidrat berapa, fosfor berapa. Nah, ini misalkan ini contoh susu UHT ya. Nah, keterangan mengenai pangan yang bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain disertakan pada pangan. Dimasukkan dalam, ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan. Ini sudah bisa dilihat. Selanjutnya ya. Nah, sekarang ada yang meresmikan juga halal ya. Biasanya ini dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Keterangan pada label sekurang-kurangnya berisi nama produk, daftar nama, berat bersih, ya yang membuat siapa itu, PT apa, diproduksi oleh apa. Nah, kemudian ada kode produksi atau tanggal produksi, dan juga ada tanggal kadaluarsa. Setelah tanggal kadaluarsa berarti nggak boleh dikonsumsi, harus dibuang. Misalkan beli obat batuk ya, kamu beli obat batuk. Obat batuk, wah sudah nggak batuk, disimpan lagi obat batuknya. Tapi nanti kalau misalkan kamu batuk lagi, mau diminum lagi, dilihat dulu. Oh, kadaluarsanya tanggal segini. Kalau sudah lebih dari tanggal kadaluarsa, berarti ya tidak boleh dikonsumsi. Ada izin edar. Kemudian ada bahan yang halal. Ya. Halal itu tidak secara fisik saja. Kalau di dalam makanan itu secara fisik. Tapi kalau kita sebagai orang Islam
yang dimaksud halal itu tidak hanya halal zatnya, ya, tapi cara memperolehnya juga masuk. Tapi yang dibahas di sini adalah halal zatnya, ya. Jadi bahan-bahannya itu halal. Gitu ya. Kemudian asal usul bahan pangan tertentu. Nah, ini ada peraturan yang mengatur anak-anak. Per BPOM, peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Kalau kita mau punya apa ya, produk ya, usaha produk memproduksi apa itu harus memenuhi syarat ini. Kalau itu makanan. Nah, contohnya ini pada mie goreng misalkan. Nah, di sini ada bumbu ya. Komposisinya itu atau ingredientsnya. Bumbunya dari apa? Mie tepung terigunya dari apa? Ini termasuk pewarna ini. Tatrazin ya. Minyak nabati ya, kemudian pengental nabati, penstabil fosfat. Nah, ini kan kimia semua ini. Makanya tidak dianjurkan kita untuk jangan sampai sering-sering makan mie instan ya. Karena ini banyak sekali. Walaupun enak loh mie instan itu. Bumbunya selalu sama. Bahkan dulu waktu pramuka kita bahas, wah, nanti kalau kemah makan mie aja enak. Gak usah sibuk-sibuk masak ya. Tinggal kita rebus air, masukkan minyak, bumbunya ditaruh, dicampur, dah selesai. Tapi ya itu, ya jangan terlalu sering. Karena ya kita menjaga kesehatan kita. Nah, ini ada produk pangan, olahan impor dan sebagainya. Nah, gizi. Ya, jadi di dalam ingredients itu juga ada gizinya, zat gizinya. Kalau nggak ada gizinya jangan dikonsumsi. Kita kan makan sehat dan bergizi. Nah, ini bagian pada label. Ini contohnya ya untuk informasi nilai gizinya. Ini kamu lihat garamnya 40%. Berarti ini asin ini rasanya makanannya. Gula 5% dan sebagainya. Nah, ini takaran saji ya. Takaran saji ini harus diperhatikan juga. Misalkan sehari itu bisanya dikonsumsi berapa mililiter. Biasanya di kemasan obat itu ya. Sehari itu misalkan 1 sendok makan ya, 1 sendok teh gitu biasanya gitu. Untuk dewasa 3 sendok makan misalkan. Untuk anak 1 sendok makan sehari misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kandungan zat gizi, kemudian persentase AKG. AKG itu apa? Angka kebutuhan gizi ya. Nih. Selanjutnya, nah ini ada tanda seperti ini pilihan lebih sehat, ini beberapa. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, nanti kalau kapan-kapan kamu jajan beli makanan ringan, beli minuman kemasan tuh kamu lihat. Oh, kandungannya vitamin B-nya segini, gini gitu. Kamu tahu ya, contoh pembacaannya. Oke. Ada snack nih misalkan. Oh iya, kalau beli makanan snack di belakangnya juga ada. Nah, tentunya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mencontohkan kita untuk selalu hidup bersih dan sehat. Ya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau orang yang cinta kebersihan itu juga tanda-tanda orang yang beriman karena selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Caranya dengan apa? Kalau kita sebagai orang Islam harus menjaga wudhu, gitu. Nanti kalau sudah kamu sudah akhir balik, ketika kita berwudhu bersentuhan dengan lawan jenis, maka batal itu wudhunya. Ya, maka harus tetap menjaga wudhu walaupun menyentuh
teman yang beda jenis kelamin, kemudian kemudian batal wudhunya, ya kita wudhu lagi. Ya. Itu adalah anjuran kita untuk untuk menjaga wudhu, gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita menjaga kebersihan itu bagaimana mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menjaga kebersihan ya lingkungan itu ya tetap bersih. Apabila ada hewan ya di sekitar pengolahan pangan, hendaknya disingkirkan ya. Karena nanti kalau takutnya akan mencemari ya. Misalkan ada lalat dan sebagainya itu ya harus diberi pengusir lalat ya atau lem lalat. Terus kemudian menyimpan kembali peralatan makan ke tempatnya ya. Jangan lupa ya ya agar tangan kita tidak dihinggapi kuman, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Sebelum dan setelah makan, setelah memegang uang atau benda lain, setelah dari toilet, setelah memegang hewan ya. Oke. Nih, kunci keamanan pangan mengolah pangan ya. Ini untuk yang mengolah pangan ya, harus menjaga kebersihan betul nih. Ya. Oke. Kira-kira anak-anak sudah paham? Nah, ini tips keamanan pangan untuk mencegah penyebaran COVID. Ya. Ini adalah si COVID ini. Beginilah kisah perjalananku. Hai, namaku virus corona. Aku bisa berpindah dari manusia satu ke manusia lain supaya mereka sakit. Berikut perjalananku menyebar pada tubuh manusia, kontak fisik, kontak dengan benda, bahkan melalui cairan. Ya. Itu anak-anak ya. Kira-kira anak-anak semua sudah paham? Waktunya sudah lebih ya, karena ini materinya panjang sekali, masih banyak. Atau nanti Pak Tanjung kirimkan ya dalam bentuk PDF itu ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini nanti saya kirimkan di grup. Ya, Pak. Jadi supaya kita semua ya setidaknya kita sudah mempelajari kiat-kiat ya untuk mencegah penularan atau mencegah menyebarnya COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah kerabat atau keluarganya flu ya. Jadi berbagai macam jenis flu ini merupakan saudaranya COVID. Jadi varian COVID ini adalah varian yang ya pada awalnya keluarga besar flu gitu ya. Jadi ya untuk menjaga kita harus selalu waspada gitu ya. Andaikan di kelas sedang bergaul dengan temannya tetap mematuhi 5M gitu ya. Oke, itu anak-anak ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya atau bagaimana? Ada tidak? Halo. Hai. Oke. Baik, ini waktunya sudah habis ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama ya mengetahui beberapa penyebab-penyebab. Ini yang masuk ada berapa anak nih? Coba Hilmi ya. Hilmi, terus Naufal, terus Neil Adlan ya. Sambil saya absen. Pilo, terus Kansa. Kansa itu Asila ya. Asila Kansa, terus Nara, terus Alena, Amanta. Anisha nggak ada ya. Terus ini siapa lagi nih? Tanaya, Diandra, Lanang,
Terus Hanis. Hanis itu namanya siapa tuh, Hanis? Farzana ya? Iya. Oh, mohon maaf, ini Mizharudin ini siapa nggih? Namanya belum diganti tadi. Mizharudin. Baik anak-anak, mungkin itu ya yang bisa Pak Tanjung sampaikan ya. Ini sudah, jadi kita sudah berusaha, tinggal kita berdoa. Kamu sudah belajar, sudah membuat tugas, sudah ulangan, sudah PTS, sudah PAS. Nah, sekarang tugasmu adalah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah semoga setelah dirangkum nanti nilainya baik semua, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa Pak Tanjung sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan, mau bertanya apa dulu. Ada enggak yang mau bertanya? Kalau tidak, kita tutup. Ada yang mau bertanya dulu? Ini hari Jumat ya. Nanti Jumat itu disebut dengan Sayyidil Ayyam, ya, rajanya hari. Jadi kita banyak-banyaklah beribadah ya. Jadi sedekah ya, infak. Ini kamu tadi tersenyum itu sudah termasuk sedekah ya. Senyum yang manis itu termasuk sedekah kepada saudaranya ya. Oke, mari kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, mari silakan semuanya di-unmute. Kita berdoa, membaca surat Al-Asr dan juga doa kafaratul majlis. Masih bayi. Unmute dulu semuanya. Lanang ya. Silakan di-unmute. Nah, baik. Mari bersama kita membaca surat Al-Asr. Doa kafaratul majlis. Bersama yang 1, 2, 3. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, apa yang disampaikan tadi semoga bisa dipahami, gitu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita terapkan. Jadi nanti kita dalam sesuai dengan apa yang disampaikan tadi kita bisa menerapkan, ya. Menjaga kebersihan, ya, harus lebih waspada dengan makanan-makanan. Ya, tidak semua makanan yang kelihatan enak kita konsumsi, tapi harus makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Itu saja dari Pak Tanjung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Sekian dari Pak Tanjung. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan pasti ada kekurangannya. Itu ya. Maafkan ya anak-anak ya. Nah, sekian, sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sudah boleh live. Oke, terima kasih Pak Tanjung. Assalamualaikum. Pak Tanjung. Assalamualaikum. Ya.